Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man wala. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan lanjutkan bahasan dari Fiqhus Sunnah Linisa, masih membahas seputar masalah ataupun bab di dalam sholat. Pada pertemuan terakhir kita sudah menginjak sunanus sholah, berbagai perkara sunat di dalam sholat. Dan sunat-sunat sholat itu terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya qauliyah, yang sifatnya ucapan seperti membaca Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, dan juga ada yang sifatnya fi'liyah, ya, fi'liyah, seperti mengangkat kedua tangan, ya, ataupun raf'ul yadain. Pada pembahasan yang pertama, yaitu sunanu al-qauliyah, yaitu sunat-sunat yang sifatnya ucapan. Pada bagian yang pertama sudah kita mulai kemarin, yaitu al-qira'atu ba'dal Fatihah, yaitu membaca setelah Al-Fatihah. Dan pada pembahasan tersebut, ya, kita terakhir sampai pada yustafadu minal hadis as-sabiqi aidan annahu yustahabu an takuna al-qira'atu fil ulayaini aksara minal qira'ati fil ukhrayaini. Bisa diambil dari faedah dari hadis yang telah lalu. Bisa diambil pula bahwa dimustahabkan untuk bacaan yang 2 rakaat pertama itu lebih panjang atau lebih banyak dibandingkan bacaan di 2 rakaat terakhir. Kemudian wa yustahabu kadzalika tartilul qiraah wa tadabburuha fil ijma'. Dimustahabkan pula, ya, demikian pula dimustahabkan untuk tartil, bacaan tartil serta mentadaburi bacaan tersebut, ini menurut kesepakatan. Wa yukrahu al-ifratu fil isra' fil qira'ah bil isma', dan berlebih-lebihan di dalam cepatnya bacaan ini dimakruhkan hukumnya, sesuai dengan kecepatan, sesuai dengan kesepakatan. Ini bacaan, biasanya bacaan hadir, ya. Banyak disinggung oleh para ulama tentang bacaan ini, ya. Ada orang yang kalau dia membaca Al-Quran itu bila mana sholatnya jahriyah itu dia pelan gitu, tartil, ya. Tapi kalau pas di rokaat atau bacaan siriyah dia buanter gitu. Ini enggak selayaknya dilakukan, sehingga kadang makmum belum selesai membaca Al-Fatihah dia sudah rukuk, ya. Ini perlu diperhatikan untuk seorang imam. Artinya hendaklah dia membaca antara bacaan jahriyah dengan siriyah itu ya sama gitu loh. Kalau dia tartil di jahriyahnya, ya siriyahnya juga tartil gitu. Bukan kebut-kebutan gitu. Nah, didasarkan pada firman Allah Ta'ala waratilil Qur'ana tartila, dan benar-benar tartilkanlah bacaan Al-Quran.
Ya. Dan di situ tidak ada pembedaan ya. Dalam ayat itu hanya disebutkan waratilil Qur'ana tartila. Mau bacanya jahar, mau bacanya sir sama gitu, tartil. Sampai-sampai ya kalau kita makmum di belakang orang yang bacaannya kenceng seperti itu kita membaca itu kadang pakai bacaan yang satu nafas ya. Jadi disambung dari ayat yang pertama sampai terakhir itu disambung. Seperti antara alhamdulillahirrabbilalamin dengan ar-rahmanirrahim disambung sehingga menjadi alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim. Nanti pada ar-rahmanirrahim juga disambung lagi ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iya. Nah, pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas siratal mustaqim sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pun disambung untuk mengikuti dari bacaan imam di kala sir yang cepat gitu ya. Nggak tahu kemudian kenapa dia kalau jahar bacaannya tartil, kalau siriyah nggak tartil ya. Ini ada sesuatu yang mesti diperhatikan ya. Apalagi kalau sesuatu itu karena berkaitan dengan orang mendengar makmum. Oh, kalau jahriyah kan didengar orang, jadi harus bacaannya bagus. Kalau siriyah kan tidak didengar orang, sehingga bacaannya asal-asalan. Nah, ini ada sisi yang perlu dikhawatirkan kalau model dia cara membacanya seperti itu ya. Kemudian wa yustahabu su'alullahi ta'ala wal isti'adzatu bihi inda dzikri ayatir rahmah wal azab. Dimustahabkan untuk minta kepada Allah Ta'ala dan juga minta perlindungan kepada Allah di saat menyebut ayat rahmat dan ayat azab. Kalau ayat azab berarti meminta, kalau ayat rahmat berarti meminta rahmatnya Allah. Kalau azab, ayat azab ya dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa an Hudzaifah qala Sholaitu ma'a Nabi alaihi salatu wasallam data lailatin faftahtaha al-Baqarah. Hudzaifah bin Yaman dia berkata, aku sholat bersama Nabi di suatu malam, beliau membuka bacaannya itu dengan bacaan surat Al-Baqarah. Yaqra'u mutarassilan. Beliau ini membaca secara tarsil atau sebagai tarosul ya. Ini bacaannya itu las-lasan gitu loh ya, sebagaimana kalau membaca biasa di luar sholat dengan mushaf ya, pelan gitu. Biasanya mutarosilan adian, bukan adian tapi adatan ya, yang biasa dia lakukan ya. Idza ramara bi ayatin fiha tasbihun ya, sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada tsumma raka'a. Beliau itu kalau mendapati ayat di dalamnya ada tasbih, beliau bertasbih. Kalau mendapati ayat di situ ada permintaan, beliau meminta kepada Allah. Kalau lewat pada ayat yang minta perlindungan ya, beliau pun berlindung kepada Allah Ta'ala. Setelah itu rukuk. Ini hukumnya sunat ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada sholat sunat ya.
bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak disebutkan apa istilahnya praktek seperti ini. Tapi kalau sholat sunat seperti sholat malam ya, karena Hudzaifah di situ dia sholat bersama Nabi di saat malam ya, artinya sholat malam. Nah, bacaannya pun panjang ya. Tapi kalau dalam sholat wajib beliau mengimami manusia tidak didapati hal tersebut. Kemudian wa yustahabu fi sholati antakuli subhanallah idza qara'ti qaulahu ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Dimustahabkan di dalam sholat untuk kamu mengucapkan subhanallah ketika kamu membaca firman Allah Ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Seorang bisa membaca subhanallah, atau kalau kemudian subhana rabbiyal a'la pun tidak ada masalah, karena ayatnya sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu zat yang maha tinggi. Hal demikian li thubuti dalili fihima. Atau di situ saya meloncat ya. Wa idza qara'ti alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta ala ayyuhyal mauta. Jika kamu membaca alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah yang demikian itu dia maha mampu untuk menghidupkan yang telah mati, maka antakul, kamu bisa mengucapkan, atau antakuli karena itu ada ya mu'anas mukhatabah ya, engkau membaca subhanaka fabala, maha suci wahai Allah subhanahu wa ta'ala, benar wahai Allah, engkau zat yang maha berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Hal tersebut dikarenakan apa? Karena kan tetapnya dalil dalam dua perkara ini, yaitu untuk bertasbih setelah membaca subhana rabbiyal a'la, dan juga bertasbih tapi dirangkaikan dengan lafadz fabala manakala membaca surat alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah yang demikian itu, yaitu Allah Ta'ala maha mampu untuk menciptakan, untuk menghidupkan yang sebelumnya mati, makhluk yang sudah mati. Kemudian wala yusra'u idza qara'ti alaysa Allahu bi ahkamil hakimin antakuli bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tidak disyariatkan ketika engkau membaca ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tidak disyariatkan kamu mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya terhadap yang demikian itu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Itu tidak perlu. Wala antakuli idza qara'ti fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Itu tidak perlu kamu mengucapkan pada waktu baca ayat ini amanna billah, saya beriman kepada, atau kami beriman kepada Allah. Tidak perlu. Wala antakuli, juga kamu tidak perlu berkata idza qara'al imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak disyariatkan, tidak perlu kamu mengucapkan ista'antu billah, saya mohon pertolongan kepada Allah.
Ini yang pertama, berkaitan dengan apa, membaca surat setelah Al-Fatihah dan apa yang menjadi kelaziman tatkala membaca surat tersebut. Misalnya mendapati ayat dalamnya tasbih, bertasbih. Tapi ada beberapa yang tadi tidak disyariatkan untuk mengucapkannya. Ya seperti, tapi ini bukan tasbih ya, tapi ayat lain. Kemudian yang kedua, adzikru fi ruku' bima yali, yaitu mengingat Allah, berzikir di kala ruku' dengan bima ya'ti, dengan apa yang berikut ini. Yang pertama dengan doa Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu wa khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi. Dengan doa, wahai Allah, hanya kepada Engkau hamba ruku', hanya kepada Engkau hamba ini berserah diri, dan hanya dengan Engkau hamba beriman. Wabika amantu, hamba beriman. Khusuk kepada Engkau pendengaranku, demikian pula penglihatanku, demikian pula otakku serta tulangku dan urat sarafku. Itu khusuk beribadah ya, untuk Engkau atau kepada Engkau. Ini sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa yang diucapkan di kala rukuk. Maha suci Engkau wahai Allah Rabb kami, dan seluruh pujian untukmu wahai Allah, ampunilah hambamu. Ini juga dikeluarkan wahafannya, koreksi ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau tadi Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu sampai akhir itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasai. Kalau yang terakhir ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga doa subuhun quddus rabbul malaikati warruhi. Ya Allah itu subuh, Maha Suci, Kudus, ya sama ya, Maha apa suci ya. Rabb para malaikat, demikian pula Rabb dari roh-roh. Dan yang keempat, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Maha suci Allah Ta'ala, zat yang mempunyai seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan, seluruh kesombongan dan seluruh keagungan. Kesemuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk dari yang disunatkan di dalam sholat yang sifatnya qauliyah itu adalah adzikru ba'dal qiyam minar ruku' wa ba'da rabbana walakal hamdu bima ya'ti. Berzikir setelah berdiri dari ruku' ya. Dan juga setelah ucapan Rabbana walakal hamdu bima ya'ti.
Artinya rangkaian setelah membaca Rabbana lakal hamdu itu mil as-samawati wa mil al-ardi sampai akhir doa atau akhir zikir itu laisa bil wajib, termasuk sunat pula. Termasuk sunat. Yang pertama itu Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta atau wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majdi wa ahaqu ma qala al-abdu wa kulluna atau wa kullana juga bisa. Tapi saya lebih cenderung baca wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi mingkal jad. Wahai Allah, ini kan zikir berdiri setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini ada 4 lafaz. Telah berlalu bahasan ini. Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Kemudian Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu. Ada 4. Wahai Allah, Rabb kami hanya untuk mulah segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelahnya. Wahai Allah, Engkau adalah ahli, pantas mendapatkan sanjungan dan penluhuran. Hal demikian adalah perkara yang paling pantas untuk diucapkan seorang hamba. Dan kami semuanya ini adalah hamba-hambamu. Wahai Allah, tidak ada yang bisa menolak apa saja yang Kau akan berikan kepada hambamu, dan juga tidak akan ada yang bisa memberikan sesuatu yang telah ditolak oleh Engkau, yang Kau menolaknya. Kekayaan dan yang lainnya itu tidak akan memberikan kemanfaatan kepada orangnya, tidak akan bisa menyelamatkan orang yang punya itu dari siksamu. Mingka, tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua dari bagian ketiga ini adzikru ba'dal qiyam minar ruku'. Ada pula doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakam fi. Artinya yang hukumnya sunat itu yang setelah Rabbana walakal hamdu atau setelah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sehingga kalau pada doa yang tadi sudah dibahas itu dari lafaz mil as-samawati wa mil al-ardi sampai wala yang fa'udal jadi mingkal jad. Ada pula yang tadi disinggung pada riwayat yang kedua, yaitu setelah Rabbana walakal hamdu adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakam fi. Dengan pujian yang banyak, lagi baik, lagi berkahi di dalam pujian tersebut. Jadi setelah membaca Rabbana walakal hamdu boleh ditambahkan dengan tadi yang disebutkan di dalam 2 riwayat tersebut. Kemudian adzikru yang keempat, adzikru fi sujud bimayati. Ini termasuk sunnah qauliyah, berzikir setelah sujud dengan yang berikut ini. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini termasuk sunat ya. Berdoa, wahai Allah, hanya untuk Engkau hamba ini bersujud, dan hanya kepada Engkau hamba beriman, dan hanya kepada Engkau hamba berserah diri. Dan juga wajah hambamu ini bersujud kepada Zat yang telah menciptakan dan membentuknya, dan juga telah membukakan pendengaran dan penglihatannya. Maha berkah Allah Ta'ala, Dia adalah sebaik-baik pencipta, ya, sebaik-baik pencipta. Nah, kemudian juga dia bisa berdoa, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini banyak diucapkan setelah turun kepada Nabi surat An-Nasr, ya. Karena mengamalkan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka beliau banyak bertasbih, banyak bertahmid, dan banyak minta ampun, dan itu ada di dalam doa ini. Subhanaka Allahumma rabbana, itu subhanaka itu bertasbih, kemudian wa bihamdika pada wawu itu di situ setelahnya disebutkan pujian kepada Allah. Dan yang ketiga pada lafaz ighfirli, Allah maghfirli, itu kan minta ampun. Fastaghfir, fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam. Kemudian juga doa seperti pada rukuk, ya, yang subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Ini seperti pada doa al-istiftah. Nah, itu juga ada yang bunyinya sama. Oh, bukan ini. Apa saya ulangi ya? Pada dia adalah doa rukuk, sama dengan doa rukuk ya. Saya agak ngantuk ini ya. Ya, sehingga apa? Tadi meloncat ya. Kemudian setelah subuhun quddus rabbul malaikati warruh, juga bisa dengan seperti pada doa rukuk juga, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, ya. Itu juga ada pada yang keempat, doa atau zikir di kala rukuk, ya. Memang zikir di kala sujud dan rukuk itu sama ya, banyak kesamaannya. Yang dibedakan hanya satu pada bacaan wajibnya, yaitu subhana rabbiyal a'la untuk sujud dan subhana rabbiyal azim untuk rukuk. Nah, kemudian yang kelima, al-iksaru minat doa fi sujud. Juga di dalam sujud itu ada tambahan untuk memperbanyak doa, ya, dalam sujud, karena Nabi bersabda, wa ma sujudu fajtahidu fid doa faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka sungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, karena faqaminun itu tempat yang lebih diharapkan, lebih pantas untuk an yustajaba lakum, untuk diijabai doa kalian.
Di sujud itu insya Allah ya, pada sholat-sholat sunat ya. Kalau sholat wajib berjamaah itu kan mempertimbangkan jamaah ya, tapi kalau sholat wajib sendirian ini tidak ada masalah, dia panjangkan. Tapi ini ada isyarat untuk sholat-sholat sunat gitu, karena sholat wajib itu dianjurkan berjamaah. Tentu di situ ada pengecualian bagi wanita gitu, karena kalau wanita itu sholat di kamarnya yang tersembunyi itu lebih baik dibandingkan dengan di kamar yang setelahnya yang kurang tersembunyi. Jadi semakin tersembunyi wanita itu sholatnya semakin bagus ya, semakin baik ya. Ini banyak disebutkan di dalam beberapa riwayat ya, dalam riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqul fi sujudihi Allahumma ighfirli dambi kullihi diqqahu ya, wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa analiyatahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Wahai Allah, ampunilah hambamu dosa-dosa hambamu semuanya. Allahumma ighfirli dunubi ya, itu bukan kullihi tapi kullahu. Allahumma ighfirli dunubi kullahu. Wahai Allah, ampunilah hambamu dosa-dosa hambamu semuanya. Dikohu, baik dosa yang kecil, yang lembut ya, dikoh itu, atau yang tersembunyi tidak nampak, wajillahu, dan yang terang besar. Demikian pula dosa yang awal maupun yang akhir, dosa yang terang-terangan maupun tersembunyi. Dikoh itu sebenarnya apa istilahnya ya, yang teliti, kecil teliti sampai semua itu terketahui. Kalau jillah itu terang. Itu menunjukkan bahwa Nabi terkadang beliau meminta ampun kepada Allah itu dengan rincian ya, dengan dirinci. Dan beliau baca rincian istighfar beliau itu di saat sujud. Adapun di waktu-waktu lain beliau mencukupkan dengan Robbi firli gitu ya, atau Allah magfirli. Tapi khusus sujud beliau sampai serinci itu, karena memang fakominun an yustajaba lakum. Ini ada isyarat bahwa doa yang terbaik salah satunya istighfar. Kalau dalam riwayat yang lain termasuk dari doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi itu adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Biasanya kalau kebanyakan manusia nanti menutup doanya dengan doa itu. Khotib itu biasanya menutup doa dengan doa itu. Dan itu sesuatu yang bagus, insyaallah tidak ada masalah. Ya, karena doa itu mau diletakkan di mana saja bisa itu ya. Kemudian yang kelima adalah doa baina sajadatain bima ya'ti, yaitu doa di antara dua sujud ya, maksudnya duduk di antara dua sujud dengan yang berikut ini: Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Atau sebagian riwayat menyebutkan Robbi firli ya. Diterangkan oleh para ulama minimalnya doa di antara duduk di antara dua sujud itu istighfar Robbi firli sekali, itu minimalnya.
Kalau dia baca 3 kali tidak ada masalah. Dia baca lebih daripada itu juga tidak ada masalah. Kalau dia baca dengan Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ini adalah kesempurnaan doa yang 5, yaitu permintaan ampun, minta dirahmati, minta ditutup dirinya, wajburni ya, ditutup kekurangannya, kesalahannya, ditambal, wahdini minta petunjuk, dan minta rezeki. 5 ini ya. Ada sebenarnya yang lain sampai 7, tapi yang lebih masyhur ini, yang banyak dibahas di kalangan para ulama, adalah doa yang 5 ini. Minimalnya adalah doa yang 1, yaitu Rabbi firli. Jadi kalau kita lihat di dalam sholat itu dari awal saja, dari istiftah itu kan ada istiftahnya yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir itu kan kaitannya dengan kesalahan. Artinya permintaan untuk diampuni kesalahannya. Pertama untuk dijauhkan, kemudian yang dibersihkan atau disucikan sebagaimana tersucikannya pakaian putih dari kotoran, kemudian dicuci dengan air salju dan air embun atau air di atas batu, yang itu semua bisa membersihkan kotoran. Juga pada saat sujud dicontohkan Nabi doanya ada permintaan ampun. Juga duduk di antara 2 sujud permintaan ampun. Berarti memang sholat ini ibadah yang lengkap ya. Sholat itu mengumpulkan macam-macam ibadah. Qiraatul Quran ya, qiraah Quran ada yang wajib, yang rukunnya, ada yang sunatnya. Dzikir tidak usah ditanya, doa juga di dalamnya, syahadat juga ada, sampai ada tasahud ya, mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah ada di dalam at-tahiyat, lengkap. Itu dari qauliyahnya. Dari fi'liyahnya, perbuatannya di dalam mengagungkan Allah, di dalam seorang bertakarub kepada Allah dengan seluruh jenis gerakan berdiri, gerakan ruku, gerakan mengangkat tangan, gerakan sujud, gerakan duduk di antara 2 sujud. Duduknya juga lengkap, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk ya. Dan tidak cuma itu, di dalam hati pun disertai dengan memahami apa yang dia baca. Sehingga memang kusuknya sholat itu total. Badan, seluruh badan, dan batin memahaminya. Makanya ibadah sholat itu benar-benar ibadah yang sangat agung. Makanya kalau ingin mengingat Allah paling sempurna ya sholat. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya kalau orang sholat itu hasilnya mesti ketenangan. Kita tahu dzikir itu sudah disebutkan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan hati manusia itu akan menjadi tenang ya. Jadi tenang itu dengan mengingat Allah. Artinya kalau dia sholat itu bagian dari mengingat Allah, itu tentu akan lebih tenang lagi ya. Sering ya, saya sendiri itu sering dapat pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kasus. Ada punya teman karena mengalami ujian sampai kayak mau stres gitu loh.
dia kayak nggak bisa mengendalikan diri, tapi belum sampai tingkat parah gitu. Dia tanya penyelesaiannya apa, Tat? Paling enak suruh ngaji, duduk di majelis ilmu. Kan majelis ilmu itu majelis dzikir, banyak keutamaannya di situ. Nanti kalau duduk di majelis ilmu, dia akan bisa punya ilmu bagaimana cara mengingat Allah. Karena untuk mengingat Allah itu butuh ilmu, ya. Ilmu yang didapat dengan cara yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dia akan punya ilmu. Itu hasilnya Masya Allah. Dan cara terbaik untuk mendapatkan ilmu dia duduk di majelis ilmu, ya. Sehingga orang yang duduk di majelis ilmu itu dia berguru, tentu dia akan menghormati gurunya, dan gurunya punya kasih sayang, punya sifat rahmat. Dia akan menginginkan agar yang duduk mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu termasuk tolong menolong terbaik antara guru dengan murid. Tidak cuma itu, Allah juga akan membanggakan orang-orang yang ada di situ. Dibanggakannya bukan di hadapan makhluk biasa, tapi makhluk terbaik, makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, yaitu para malaikat. Diterangkan oleh para ulama adalah para malaikat pengusung dari arsy-Nya dan yang di sekitarnya. Wah, ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang duduk di majelis ilmu. Di dalam cara membanggakannya itu diterangkan disebut namanya, ya. Berarti kan kalau disebut namanya Allah ingat gitu, Allah mengingat hambanya tersebut. Dan orang yang diingat Allah itu mesti dia akan mendapatkan kemuliaan dan akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Makanya bagi orang yang yakin duduk di majelis ilmu itu, dia rindu menuntut ilmu itu dengan cara duduk di majelis ilmu, bukan dengan cara membaca sendiri, bukan cara dengan itu. Dia yakin, ya. Dan sisi-sisi keyakinan seperti ini yang kadang hilang dari orang yang menuntut ilmu. Harusnya kalau kita beramal itu kan kita ingat dengan rukun iman, karena itu yang mendasari amal kita. Kita kalau duduk di majelis ilmu, kita iman kepada Allah. Kalau Allah akan menyebut, memuliakan, akan menurunkan rahmat, akan meliputi dengan rahmatnya, menurunkan sakinah. Allah mengutus malaikatnya untuk hadir di situ. Ini kan iman kepada Allah. Juga iman kepada malaikat, bahwa malaikat hadir di situ, bahwa itu sebagai amal soleh akan dicatat, ya. Juga apa? Kalau iman kepada kitab-kitabnya ataupun kitab, ya, itu di dalam kitab disebutkan keutamaan dari majelis ilmu. Tatkala Allah berfirman yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, itu ayat itu sebagai jawab syarat dari apa? Dari perintah untuk beradab di dalam majelis. Majelis apa ya? Majelis ilmu. Itu iman kepada apa? Kitab, ya. Kepada Rasul misalnya, kitab, ya, kitab-kitab. Pada Rasul mengkabarkan banyak keutamaan majelis ilmu. Iman terhadap hari akhir misalnya. Iman terhadap hari akhir dimaklumi bahwa amal itu akan dibalas kelak pada hari akhir. Kalau iman dengan takdir mungkin butuh penjelasan lebih diperpanjang misalnya. Kaitannya dengan takdir. Tentu kita mesti yakin bahwa kalau takdir itu pilihan Allah. Bahwa engkau ditakdirkan duduk di majelis ilmu itu pilihan Allah. Terbaik, yang terbaik. Sehingga terhadap apa yang diputuskan oleh Allah kita akan sangka baik kepadanya.
termasuk duduknya di dalam majelis ilmu, jangan sampai punya anggapan itu karena saya, karena ini. Nggak, ini karena pertolongan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita dengan takdirnya, dengan mentakdirkan kita ada duduk di situ. Itu kalau kita bahas ada semua seperti itu, nggak ada yang kosong gitu ya. Makanya ya Insya Allah ya, kalau kita sadar seperti itu ya, kita nggak akan menyepelekan majelis ilmu. Tapi kalau kita itu keyakinannya terhadap lebih ke arah yang nampak di dunia ya, biasanya lihat oh yang datang cuma satu rasido ngaji kayak gitu. Oh yang datang dua nggak jadi ngaji. Biasanya kayak gitu. Karena apa? Karena lihatnya dari sisi situ gitu. Di situ. Makanya dulu kalau saya belajar itu dari guru-guru saya dulu itu. Kadang saya sendiri juga waktu itu masih belum kayak apa istilahnya ya. Kadang agak dalam hati itu agak dongkol juga. Maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti di pas ngaji gitu. Yang lain belum datang. Kan kajian itu kan jam 6. Saya datang jam setengah 6 udah datang ke tempat guru saya. Itu teman-teman belum datang, beliau langsung baca kitab. Padahal saya pengen ngobrol, pengen apa gitu. Pengen ngobrol begini, kadang di dalam hati itu yang perasaan kayak terpaksa itu. Tapi seperti itu terus. Kebiasaan. Jadi di saat sendirian beliau langsung ngambil kitab di lemari itu, di bibet itu langsung dibacakan di hadapan saya, mungfaridan, saya sendirian. Itu kan pelajaran kan dari jam 6 sampai jam 8 pagi, 2 kloter. Pelajaran jam 6 itu saya bersama teman-teman takhusus. Pelajaran jam 7 sampai jam 8 itu pelajaran umum. Jadi nanti banyak datang, banyak ikhwan. Kalau yang 6 sampai 7 itu paling cuma sekitar 3 atau 4 orang. Tapi datang jam setengah 6 saja sudah dibacakan. Belum nanti kalau sudah selesai jam 8 itu saya biasanya nggak pulang. Saya masih ada di situ gitu. Karena beliau hari Jumat libur tidak ngajar di tempat lain, tapi ngajar di rumah beliau. Nah akhirnya biasanya sampai jam 8 itu diajak makan sama guru saya. Ya, karena saya jauh, beliau di Jogja, saya dari Wates, saya nginep malam Jumat, saya nginep di satu masjid ya. Jadi beliau kadang jam 8 habis itu nanti bawa makanan, kita makan berdua kadang. Seringnya makanan berdua itu dengan satu piring itu biasanya, atau pakai nampan itu. Beliau sambil cerita, habis makan selesai, beliau ramah sekali orangnya. Itu langsung ambil kitab lagi, dibacakan lagi kitab itu di hadapan saya. Kayak pulang itu biasanya jam setengah 10 siang. Itu salah satu dari guru saya. Ya kadang merasa berat, ini masuk satu orang dibacakan, kadang mendengarkan itu, kadang beliau kadang nerjemahkan, kadang tidak gitu loh. Disangkanya mungkin saya udah bisa bahasa Arab padahal masih geradul gitu. Kadang diterjemahkan, kadang tidak, terjemahkan dikit, terus bacakan. Dan beliau sabar sekali. Tapi yang kami dapati saat ini itu tatkala kita ngajar yang datang satu itu nggak kecewa dalam hati itu, biasa saja, karena dulu pernah melihat praktek dari guru kami seperti itu ya. Sehingga tidak menjadikan apa menyepelekan majelis ilmu walaupun yang datang cuma sedikit. Kebanyakan orang kalau belajar kalau udah sedikit masih jadi lemes itu. Dan terbentuk karakternya itu menjadi karakter nanti kalau belajar seperti mutawadhi ya. Kita lebih meyakini dari itu sebagai sebuah amalan untuk kita berusaha mengikhlaskan diri karena Allah. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Ya. Karena waktu tidak mencukupi, kami cukupkan sekian. Besok kita lanjutkan, kita
pada bagian yang keenam, yaitu as-sholatu ala nabi ba'da tasyahudil awal wal akhir. Tidak usah ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirim di grup saja, karena saya mau persiapan ngajar. Pada maghrib nanti ada kajian untuk teman-teman yang pelajaran khusus. Salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.